menggetarkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 10 Kumang, Kabupaten Siak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Yani Afani. Beliau adalah guru kelas 53 di SD Negeri 10 Kumang. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Suri. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat di sini. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalan prosesnya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Baik Bu, adapun tujuan pelaksanaan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengobservasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini merupakan persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid kita ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan terkait pembicaraan kita kali ini, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Baiklah Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 3 tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, melalui tayangan video edukasi tentang track prosedur dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur itu secara tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur dengan tepat dan benar. Baik, jadi ada 3 ya Bu ya tujuan pembelajaran ingin Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan nantinya? Untuk pengembangan itu Bu Suri sama menggunakan 2, yaitu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan itu saya lihat dari siswa dapat menguraikan tentang hasil telaah mengenai teks prosedur. Sedangkan dari keterampilannya, saya nilai dari siswa dapat membuat atau menulis teks prosedur itu dengan tepat dan benar. Baik, ada 2 juga aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Kebetulan dalam rancangan ini saya membuat model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning. Kemudian untuk strateginya, metode pembelajaran apa itu? Strategi yang akan saya gunakan adalah tentang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian murid saya buat berkelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan keaktifan siswa tersebut. Begitu Bu Suryani. Sedangkan metodenya saya menggunakan ada diskusi kelompok, ada tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu, berarti rancangannya Ibu mengenai model, strategi, metode pembelajaran, yaitu modelnya problem based learning, strateginya berdiferensiasi ya Bu ya. Terus metodenya metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan teks laporan prosedur, kemudian ada LKPD, lalu saya juga buat PowerPoint yang akan ditampilkan kepada siswa menggunakan laptop serta proyektor yang ada di kelas tersebut.
Baik, Ibu. Kemudian sasaran kelasnya itu kelas berapa, hari apa, dan jam berapa kira-kira? Sasaran kelas yang saya ambil adalah kelas saya sendiri 5.3. Hari Rabu saya buat sekitar jam pertama dan kedua, Bu. Baik, nanti hari Rabu di kelas 53 jam pertama dan kedua ya Bu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini saya lebih mendapatkan gambaran tentang media apa yang nanti saya akan gunakan, terus persiapan apa saja yang saya gunakan akan saya persiapkan mulai dari sekarang, Bu. Saya juga memiliki gambaran dari percakapan ini untuk kita lakukan mulai dari hari ini perancangan hingga nanti akhirnya kita praktek di kelas. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Bu ya. Baik Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Bu Zuli. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Membaca doa seperti biasa. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin temannya berdoa. Siap, Tran. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, seperti biasa juga sebelum memulai pembelajaran untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Indonesia, negara kita, dipersilakan kepada Ananda Silvi untuk maju ke depan memimpin temannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo, silakan. Yang lainnya
diharapkan temannya untuk berdiri. Silakan berdiri, Nak. Nah, hari ini ada yang tidak masuk tidak? Semua tetap semangat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Mantap anak 53, oke? Nah, minggu lalu Ibu menyampaikan kepada kalian untuk membawa sesuatu benda karena kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Ya, Ibu suruh kalian membawa apa Nak? Mie instan dengan berbagai macam mereknya. Ya, ada yang mie goreng, ada mie rebus, dengan merek ada Indomie, ada mie gaga. Ya, nah. Dari mie itu coba Ibu mau bertanya, kalian suka nggak sih makan mie? Suka. Ada nggak yang nggak suka dengan makanan mie ini? Ada? Tidak ada. Rata-rata menyukai makanan mie. Ya. Terus Ibu mau tanya lagi. Di sini ada nggak yang sudah bisa membuat mie sendiri? Ada? Ada yang sudah membuat mie di rumah? Ada? Dani mau gimana cara kamu membuat mie Dani? Siapkan alat masak. Oh, nyiapin alat masak, mantap. Terus 2. Rebus air sampai matang. direbus airnya sampai matang, mantap. 3. Nah, yang ketiga apa Ibu? Masukkan mie rebus sampai matang. Masukkan mie rebus sampai tunggu dia matang. Yuk, terus. 4. Nah, Saring mie dari rebusan. saring mie-nya, terus. 5. Masukkan bumbu dalam piring dan mie. Masukkan bumbu dalam piring dan mie, terus. 6. Aduk rata siap disajikan. Aduk rata siap disajikan. Kira-kira kalau tadi urutannya kira-kira ini apa yang dibuatnya tuh ada di saring enggak? Digoreng. Berarti semua tahu walaupun belum pernah memasak sendiri, mungkin melihat orang tuanya memasak di rumah. Ya, terus siapa lagi yang bisa? Atau ada? Oh, Enggak, bagus. Enggak pernah masak mie sendiri ya? Ayo. Oh, yang pertama dia hidupin kompor. Masukkan airnya ke dalam wajan. Oke, ya, terus tunggu airnya mendidih, ya. Masukkan mie dan bumbu ke dalamnya. Oke. Sajikan di dalam mangkok. Oh, gitu caranya kalau enggak ya. Kalau tidak disaring langsung dimasukkan mie-nya, apa dibuat itu? Direbus biasanya kan? Iya kan? Nah, kalian pernah enggak? Halo? Halo? Hai. Kalian pernah enggak kalau mau masak mie itu atau melihat ibu kalian itu melihat caranya, cara membuat mie? Ada enggak kalian pernah? Ada pernah.
juga yang nggak pernah lihat main langsung masak aja, ya kan? Dan ternyata di dalam membuat mie itu ada sebenarnya aturan dalam memasak mie, ya kan? Ada aturannya. Untuk apa itu aturan dibuat di situ? Ada langkah-langkah memasak yang dibuat di situ. Biar apa? Pertama biar orang tahu, ya kan? Biar orang tahu cara memasaknya. Terus kedua apa lagi? Agar rasanya pas. Mungkin seperti itu kan? Tujuan orang itu akan dia masakan yang dimasak itu rasanya pas. Tidak keasinan atau tidak kehambaran sama sekali, ya kan? Tidak ada rasa maksudnya, ya kan? Nah, jadi itu tujuannya kita membuat langkah-langkah dalam mengerjakan kegiatan. Dan tulisan langkah-langkah itu itulah yang bisa kita sebut dengan teks prosedur. Oke? Paham? Dari pembelajaran sebelum kita masuk ke materi, dalam pembelajaran teks prosedur ini ibu punya tujuannya, punya tujuan pembelajaran pada hari ini. Coba lihat, ibu sudah tuliskan ada 3 target yang harus kalian capai di siang hari ini. Oke? Yang pertama, peserta didik itu siapa? Kita. Iya, kalian, kamu ya. Kamu mampu mengidentifikasi teks prosedur yang tepat, yang baik, ya. Terus peserta didik mampu menjelaskan teks prosedur yang benar, ya. Bagaimana penulisannya yang benar, nah, ya. Setelah itu kamu mampu membuat teks prosedur itu dalam berbagai kegiatan, ya. Nanti ada juga latihan ibu berikan secara berkelompok. Nanti kita membuat teks prosedur dengan berbagai macam kegiatan masing-masing kelompok. Mengerti? Mengerti? Bisa dipahami? Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat cemilan dari bahan bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan sama ibu gimana sih ciri-ciri dari teks prosedur itu? Very good. Ayo, Delisa. Ciri-ciri menggunakan kalimat perintah. Iya, tadi ada menggunakan kalimat perintah. Terus Menggunakan kata kerja. menggunakan kata kerja, mantap. Oke.
Ya, kata kerja yang aktif, memotong, apa tadi? Mengulenin, apa lagi tadi? Ya kan? Gitu kan terus. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Ada panduannya boleh. Yo, mantap. Menggunakan kata hubung. Menggunakan kata hubung, kemudian, ya kan? Lalu, oke, terus. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan Rincian. waktu, tempat, dan cara. Oh iya, menggunakan ya, betul. Ada menggunakan rincian waktu dan caranya. Ya. Terus apa lagi ya tadi? Di situ ada strukturnya. Strukturnya yang bisa kita jadi acuan kita dalam membuat teks prosedur. Ayo, siapa yang bisa membaca strukturnya apa tadi itu di video itu tadi? Siapa? Strukturnya ada yang menyimak tadi? Struktur dari teks prosedur? Siapa yang berani, ayo? Tunjuk tangan. Apa struktur dari teks prosedur? Oke, bagus. Dani? Tujuan, Ada tujuan. Mantap. alat dan bahan. Ada alat dan bahan. Tujuan itu tadi sama dengan judulnya. Ayo, boleh. Terus. Langkah-langkah, Langkah-langkah. Mantap. penegasan, Ada penegasan. ulang kesimpulan. Ulang kesimpulan. Penegasan ulang kesimpulan. Mantap. Untuk Dani. Ayo tepuk tangan. Iya, ya. Jadi itu ada tadi kita simak ada pengertian dari teks prosedur. Ada ciri-cirinya, ada strukturnya. Struktur nanti berfungsi untuk apa? Untuk kita bisa membuat sebuah teks prosedur dari suatu kegiatan. Tadi yang diberikan contoh atau dalam latihan yang ada di video, itu tahapannya tentang membuat makanan aja enggak? Enggak hanya tentang membuat makanan kan? Ada tadi apa lagi tadi? Cara mencuci baju. Ada kan? Iya kan? Ada enggak tadi? Langkah-langkah mencuci baju. Terus apa lagi? Apa lagi? Minum? Apa? Minum apa tadi? Minum obat. Ya kan? Langkah-langkah meminum obat. Jadi bisa juga di suatu kegiatan yang ada langkah-langkah dan rinciannya itu dinamakan tentang teks prosedur. Paham? Paham? Oke. Ibu punya game. Sebelum game, coba tepuk semangat dulu. Kayaknya makin apa nggak semangat nih. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, game ibu ini ada kartu teks prosedur. Ya, kartu teks prosedur ini memang cara membuat kue-kue Nusantara Indonesia. Ya, ada membuat klepon, tahu nggak klepon? Ya, yang bulat hijau ada gulanya ditaburi kelapa. Ada onde-onde, tahu nggak onde-onde? Kayak mana tuh onde-onde? Kalau onde-onde, yang isinya kacang hijau. Terus ada lumpia. Ada lagi kue lupis. Tahu nggak? Tahu. Ada lagi yang terakhir kue lumpur. Ya. Nah, ini berhubung kita sudah berduduk berkelompok, coba ibu mau buat gamenya dulu, ya. Game sebelum kita membuat teks prosedur. Ini game kartu teks prosedur sudah ada teks prosedurnya. Jadi kalian susunlah sesuai dengan langkah-langkah pembuatannya, ya. Karena ini diacak, silahkan susun. Nanti di dalam kolom ini siapa yang tercepat susun. Dari yang pertama, kedua sampai terakhir dia sampai jadi. Paham? Nah, silahkan susun. Untuk yang pertama sendiri taruh di kolom pertama.
Nanti yang kedua, ayo. Siapa yang cepat menyusun? Kerjasama susun. Dari mana dulu? Siapkan apa dulu? Susun di mejanya masing-masing. Pertama pastinya gambarnya dulu, gambar kuenya dulu kan? Nah, susun. Ayo, ayo, ayo. Susun berderet aja dulu, nanti baru maju ke depan. Atau siapa berani maju ke depan? Ayo maju ke depan dulu. Yang nomor 1 siapa? Ganti-gantian, 1 dari atasnya dulu. 1, 2, ayo coba. Siapa mau mengisi dong? Ayo cepat maju dulu. Yang pertamanya berurut ya, urut ke bawah sampai selesai dia. Nah, tempel belakangnya. Mana dulu? Nih. Ya, coba. Nah. Siapa lagi? Ayo boleh cepat. Dari atas ke bawah, Nak. Dari atas dulu. Yang pertama kali di atas. Belum ada ininya. Hah? Kamu ya juga sini. Ini ambil deh. Majukan aja ke atas. Ini Nak, ambil Nak. Susun. Nah, ini ambil cepat, ibu yang muntingin. Dah, terserah di nomor 2 boleh. Ini nih ambil nih. Yang betul dan nanti yang betul ya, yang tepat. Dah sesuai susunan. Dah tinggal tempel. Geserkan sedikit. Naikkan sedikit, biar muat. Ambil. Ambil. Mana yang susunannya? Itu dilipat gini biar bisa gini dilipat gini Nak. Di gini ya, dilipat gini biar bisa itu yang penting nempel kan. Dah siap duduk. Udah yakin itu? Udah yakin susunannya itu boleh. Naik ke atas aja Nak, Susun yang rapi, apa yang rapi Nak, biar enak, biar muat. Fajri, susun ke atas lagi, biar muat. Dia ada berapa langkah tuh? 8 langkah biasanya Ndak. Kamu ya ini ambil nih. Ini giniin, dilipat-lipat gini. Tempel deket-deket aja Nak, dekat Nak. Lipat-lipat siapa? Lipat ke belakang gitu apa Delisa, biar apa Delisa? Yang bisa ditarik aja. Nih diginiin. Dah. Cepat. Boleh. Oke. Tujuan membuat telur gulung. Bahan 3 butir telur ayam, 50 ml air mineral, 1 sendok makan tepung maizena, garam secukupnya, merica secukupnya, kaldu bubuk tanpa MSG secukupnya, minyak goreng setengah wajan, merica bubuk secukupnya. Cara pembuatan: 1. Pecahkan 3 telur ke dalam mangkok, kocok telur hingga rata. 2. Selanjutnya tambahkan merica, garam, dan kaldu bubuk secukupnya sesuai selera. 3. Tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan terlebih dahulu. Perlahan-lahan dan kocok sampai berbusa hingga
adonan tercampur rata. 4. Tuang kira-kira 50 ml air mineral, lalu kocok kembali adonan sampai teksturnya benar-benar cair. 5. Panaskan minyak goreng. 6. Siapkan tusuk sate, tuangkan 3 sendok adonan dengan cara diputar ke bagian tengah minyak agar telur bisa tersebar. 7. Sajikan dengan saus sambal pedas manis atau tomat sebagai pelengkapan. Oke. Ada yang mau bertanya tentang telur gulung? Ada yang bertanya temannya? Sudah paham? Sedang yang dipresentasikan oleh temannya? Sudah? Sudah. Atau tanggapan? Ternyata gampang ya membuat telur gulung. Ada tanggapan nggak? Atau tanggapan nggak ada? Nggak ada? Oke, berarti sudah paham ya. Yang membuat telur gulung pun pasti sudah tahu cara membuat telur gulung. Oke, beri aplaus untuk temannya. Silakan duduk. Ada 2 lagi ya, Nak. Nah, silakan duduk semuanya dengan rapi. Dan semua sudah mempresentasikan dan Ibu aplaus untuk semua kelompok sudah bisa membuat teks prosedur. Ayo beri aplaus dulu semuanya untuk diri kita. Oke. Kerjasamanya sudah baik bersama teman-temannya di masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan tes sumatif 1 ya. Ya. Ada beberapa soal. Ini sifatnya individu, tidak berkelompok. Tolong kalian kerjakan masing-masing yang berkaitan dengan teks prosedur. Silahkan dikerjakan masing-masing. Boleh disilang, simpulkan dari pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa, Nak? Tentang teks prosedur. Apa tadi pengertian dari teks prosedur? Ayo, siapa? Apa pengertian dari teks prosedur tadi? Pengertian dari teks prosedur apa? Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Iya, langkah-langkah atau susunan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Apa itu ciri-cirinya dari teks prosedur tadi? Kalimat perintah. Oke. Kata-kata aktif. Oh iya, menggunakan kata aktif. Panduan yang harus dilakukan. Iya, terdapat panduan. Kata hubung. Menggunakan kata hubung. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian. Menggunakan kata keterangan untuk rincian. Boleh, ayo. Lagi. Waktu, tempat, dan cara. Waktu, tempat, dan cara. Oke. Terus ada struktur. Ayo, apa struktur dari teks prosedur? Struktur dari teks prosedur. Apa? Ada tujuan. Mantap. Terus. Ada alat dan bahan. Oh iya, mantap. Terus. Ada langkah-langkah. Ada lagi? Ada penjelasan ulang dari kesimpulan. Oke. Mantap untuk kelas 5.3. Oke. Oke. Alhamdulillah udah selesai pembelajaran tentang teks prosedur. Minggu depan Ibu mau kita membuat teks prosedur lagi, tapi kita langsung membuat diorama
kebun binatang dengan menggunakan kardus. Nanti siapkan alatnya, kita tulis alat dan bahannya, kita buat langkah-langkahnya. Bersedia? Bersedia, mantap. Nah, adapun amanah dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kita ambil dari siang hari ini? Semua sama-sama bekerja dengan kompak, ya. Tidak ada yang satu tidak bekerja, tidak ada. Semua sama-sama mencari tentang teks prosedur. Terus ada satu lagi pembelajaran yang harus kalian tahu, bahwa mengkonsumsi mie instan itu bukan tidak boleh. Boleh, tapi tidak untuk sering kita konsumsinya. Karena dia banyak mengandung pengawet, ya. Karena dia instan dan banyak mengandung pengawet. Lebih baik kalian memakan makanan yang kalian tempel tadi, ya. Karena makanan-makanan yang kita tempel itu tadi adalah bukan makanan siap saji. Dia ada prosesnya, ada kadar dia tidak bisa kita makan lagi, ya kan? Kalau satu hari saja sudah kita tidak makan, dia akan basi, ya enggak? Kue-kue tadi yang di depan, ya kan? Jadi lebih baik kita memakan makanan yang kita buat sendiri di rumah, kita masak, dibandingkan dengan makanan yang instan. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Tidak ada pertanyaan? Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Dan kita bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia pada hari Jumat besok. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali mengenai percakapan pasca observasi dengan saya Suryani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 10 Kumang, Kabupaten Siak. Kali ini saya ditemani dengan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Trian Wahyudi, serta rekan saya Ibu Yani Alfani. Beliau adalah guru kelas 53 di SDN 10 Kumang. Assalamualaikum Bu Yani. Assalamualaikum Pak Trian. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi yang mana proses pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana ini perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang kita berlangsung kemarin? Mungkin ya Bu, karena baru pertama diobservasi oleh teman sendiri, mungkin saya merasa grogi, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan dengan bagus. Alhamdulillah ya Bu ya. Berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali misalnya Ibu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Kalau dari tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan kemudian di area pengembangannya saya di area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah yang telah dia amati tentang teks prosedur, sedangkan keterampilan mereka dapat membuat teks prosedur itu dengan baik. Begitu. Baik, area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau tidak?
Menurut saya sih alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan dari beberapa siswa, tapi insya Allah alhamdulillah tidak terlalu mencolok dari kegiatan tersebut. Baik, sudah dilakukan dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana, meskipun mungkin ada kekurangan ya, Bu ya. Menurut Ibu kira-kira apa sih kekurangan dan kendala pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Kekurangan ini mungkin yang juga dihadapi sama guru-guru lainnya. Masih ada beberapa siswa kita itu tidak ingin terlibat atau motivasi belajarnya itu masih agak kurang. Siswa pun ada salah satunya masih kurang aktif dalam pembelajaran. Baik, siswa kurang aktif, beberapa siswa tidak terlibat, hanya mengandalkan mungkin dalam kelompok yang mengandalkan seperti itu ya, Bu ya. Menurut Ibu, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa mereka itu kurang aktif, tidak ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok kurang melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anaknya. Misalnya kalau berdasarkan pembelajaran itu kan kita berdiferensiasi, itu kan ada visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak merasa lebih nyaman. Mungkin Bu, saya belum ke situ mungkin dalam mengelompokkannya. Jadi itu adalah anak belum nyaman. Jadi itu adalah rencana rencana Ibu ke depannya gitu, untuk membuat kenyamanan tersebut. Mungkin untuk waktu dekat saya akan melakukan pertanyaan kepada siswa atau dengan mengadakan asesmen diagnostik terlebih dahulu kepada siswa agar kita tahu minatnya di mana dalam pembelajaran. Oke, jadi kedepannya pada saat proses pembelajaran nanti Ibu menyesuaikan kenyamanan siswa menggunakan gaya belajar yang masing-masing. Kemarin itu ya, ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditory, kinestetik seperti itu Ibu ya. Terus mengukur lagi kemampuan kognitif siswa supaya kita tahu apa sih titik permasalahan mereka tidak nyaman di kelas. Baik, minggu depan ya Bu ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Bu Yani. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya bisa direalisasikan ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Trian Wahyudi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Apa Bapak? Terima kasih Bu Sri, Bu Yani. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diri ini di SDN Sepertimang di Pelosok ya. Jadi ada kegiatan supervisi berbasis coaching ya. Kegiatan ini sangat penting sebenarnya dan mungkin kedepannya akan dibudayakan di dunia pendidikan karena arahnya terbentuk pendidikan yang menarik, pendidikan yang nyaman untuk anak didik kita. Makanya nggak ada cerita guru itu sebenarnya melalui proses observasi ini akan ada temuan-temuan yang sifatnya konstruktif untuk pembelajaran ke depan, sehingga nanti Bu Yani juga harus mengobservasi teman yang membantu kepala sekolah sehingga di setiap kelas di SDN Sepertimang ini akan terjadi pembelajaran yang menarik, nyaman untuk siswa kita, sehingga dengan harapan prestasi didiknya akan meningkat. Jadi proses ini bukan untuk mencari kesalahan kita, tapi untuk ya tadi outputnya adalah ada PPM yang menarik, ada PPM yang nyaman, yang memperhatikan kebutuhan anak, sehingga anak itu terlayani dengan baik. Ya, sehingga prestasi belajarnya akan meningkat. Itu aja tujuan dari observasi ini. Gak ada cerita takut-takut ya. Jadi pasti namanya guru yang sempurna pun pasti kalau diobservasi pasti ada temuan nanti. Temuan ini untuk diperbaiki ke depannya, tidak untuk disalah-salahkan atau dinilai jelek, tidak. Tujuannya untuk memperbaiki ke depan lebih baik. Yang arahnya ke core kita, core sekolah ini kan anak. Kalau anak kita terlayani dengan baik, nanti insya Allah prestasi belajarnya bagus sehingga dia akan bahagia ke depannya. Tujuannya itu sebenarnya. Saya kira itu
saya harapkan kegiatan ini ditularkan pada guru yang lain sehingga kepala sekolah berpikir ke pengembangan tapi gurunya ikut membantu sekolah dalam menciptakan PBM yang nyaman, menarik dan menyenangkan untuk anak didik kita. Meskipun di SD pelosok ya, tetapi kita sudah tergerak, ini sudah mantap ya. Karena tidak semuanya mau guru di observasi itu, tidak semuanya mau. Hanya guru-guru yang punya kepedulian ingin dikoreksi ya, dikoreksi. Karena kita kan nobody perfect, nggak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Tapi kita menuju ke sana, yang arahnya untuk kepentingan anak didik kita. Saya kira cukup itu, saya kembali ke sini. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapan atau umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini ya Bapak ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra observasi, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Trian Wahyudi dan kepada Ibu Yani Alfani. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.